Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumahnya untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, meningkatkan iman dengan cara mengkaji kitabnya dan juga sunnah-sunnah utusannya, meningkatkan ketakwaan dengan cara beribadah, sholat berjamaah, zikir wirid, sholat sunnah setelahnya. Alhamdulillah, yang artinya apa yang sudah kita minta di sore hari tadi, yakni ketika kita sholat asar, kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah Azza wa Jalla masih memenuhinya. Maka ini semuanya adalah kita mensyukurinya melebihi syukur kita. Kita diberikan hidup oleh Allah Ta'ala, di mana tadi pagi ketika kita bangun dari tidur kita muji Allah dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Atau dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi afana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan. Maka ini nikmat hidayah tentu lebih besar, lebih baik, lebih agung jika dibandingkan itu semua. Maka adalah kita banyak bersyukur dan berharap semoga Allah Ta'ala terus berikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengajari kita banyak hal, bimbing kita banyak hal, mengarahkan kita banyak hal, yang itu adalah jalan keselamatan, kebaikan kita, dunia kita, apalagi akhirat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Semoga kelak kita bisa ketemu dengan beliau di telaganya pada saat hari mahsyar tiba. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita membahas satu hadis dari bab yang ke-47, yakni tentang alamatu hubbillahi lil abdi, yakni tanda cinta Allah kepada seorang hamba, dan kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak cinta ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang pertama dan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang ala sariyatin, untuk menjadi pemimpin sariyah. Sariyah itu al-qit'ah minal jaish, yakni bagian kecil dari pasukan, ya, atau pasukan-pasukan khusus yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Maka orang ini yang diutus untuk memimpin syariah ini itu
yaqra li ashabi fi salati, membaca untuk sahabatnya dalam salat mereka. Karena memang siapa yang diangkat menjadi pemimpin, dia menjadi imam. Siapa yang diangkat menjadi amir satu perjalanan, amirus safar, maka dia menjadi imam. Maka dia biasa membaca untuk para sahabatnya dalam salat mereka bacaan fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Kemudian dia akan mengakhiri bacaannya itu dengan bacaan qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u, maka tatkala mereka kembali ke Madinah, dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini sesuatu yang tidak biasa mereka dapati dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda, salu, tanya dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalika, untuk tujuan apa dia melakukan hal itu. Dia setiap kali baca suratul Fatihah, kemudian setelah itu baca surat, setelah itu diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua juga sama seperti itu, baca suratul Fatihah, baca surat, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa? Apa yang melandasinya melakukan hal itu? Akhirnya Sa'aluhu, Aisyah menceritakan, orang-orang ini pun bertanya kepada orang yang dijadikan amir ini. Maka dia mengatakan, di annaha sifatur rahman, karena sesungguhnya dalam surat ini ada sifat ar-Rahman, yakni bahwa Allah ahad, Allah satu-satunya, Allah tunggal, tiada duanya. Allah tunggal, tiada duanya. Ya, ini adalah sifat ar-Rahman. Ya, Allah tunggal dalam rububiyahnya. Untuk ngatur alam semesta beserta isinya, Allah ini satu-satunya. Karena kalau bukan Allah satu-satunya, pasti ada ketidakaturan. Pasti. Ya, contoh saja. Ya, ketika gubernur itu lengser diganti gubernur berikutnya, mesti kebijakannya berbeda. Kebijakannya berbeda. Satu pemimpin diganti kepemimpinan setelahnya, kebijakannya berubah. Ya, bahkan yang sudah dibangun dibongkar dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kalau ada Rabb di alam semesta ini selain daripada Allah Ta'ala, mesti akan berubah. Kalau selama ini matahari terbit dari barat, dari timur, mesti suatu ketika terbit dari utara, terbit dari selatan. Kenapa? Karena Rabb-nya ada selain dari Allah Ta'ala. Tapi keteraturan alam semesta ini menunjukkan bahwa Rabb alam semesta hanya satu. Ya, nah ini sifatur Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatunya butuh Allah. Matahari butuh Allah untuk senantiasa bersinar. Maka sahabat ini senang dengan surat ini. Ya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena kalau beranak mesti dia akan lengser, akan diganti sama anaknya. Ya, As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya, kalau Allah punya anak, mesti suatu ketika bapaknya harus lengser. Dan sampai sekarang Allah Ta'ala nggak pernah lengser. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan anak. Ya, bukan Tuhan anak. Dia adalah utusan Allah Ta'ala. Ya, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani pada saat ini. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan enggak ada yang sekufu, yang setara, yang selevel. Maka sahabat ini yang diangkat menjadi amir ini mengatakan, fa ana uhibbu an aqra'aha, maka aku senang, aku cinta untuk membacanya. Hanya disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, akhbiru, beritahukan, kabarkan kepada dia, annallaha ta'ala yuhibbu, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintainya. Muttafaq alaih. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Karena dia, sahabat ini yang diangkat menjadi amir ini, senang dengan surat Al-Ikhlas. Di sana ada sifat Ar-Rahman. Dia senang membacanya. Maka sebagaimana dia menyenangi, menyukai sifat Ar-Rahman, maka Allah Ta'ala pun mencintainya. Ya, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa pelajaran dari hadis ini? Pertama, satu syariah
itu hendaklah dipimpin seorang amir. Ya, dan ini juga termasuk adab etika dalam safar. Adab etika dalam safar. Ketika kita melakukan safar harus ada yang diangkat menjadi amir. Ya, diangkat menjadi amir. Amir itu apa? Amir itu yang ngurusi urusan orang yang safar itu. Ya, amirus safar, ngurusi urusan safar. Oh, kita nanti ke sana. Kita lewat sini saja. Nanti kita bisa istirahat di sini, nanti kita bisa makan di sini, kita bisa sholat di sini. Itu amir. Ya, itu amir. Mikirkan mulai dari jamaah yang tertua sampai jamaah yang termuda, dipikirkan semuanya. Amirus safar. Nah, termasuk tugas dia itu adalah ketika sholat maka dia menjadi imamnya. Ya, dia menjadi imamnya. Jadi amirus safar yakunu imamuhum fis shalah. Amirus safar, pemimpin safar, dia adalah imam dalam sholat. Nah, ini. Dan inilah yang diarahkan Nabi SAW kepada syariah ini. Dan Nabi SAW seringkali ngirim syariah. Pasukan kecil, ya kan, ditugasi mata-matai, ditugasi untuk mendatangi satu kaum, ya kan, ditugasi untuk berdakwah dan seterusnya. Ya, sering Nabi SAW mengirimkan syariah ini. Syariah itu istilah, ya, dalam kitab pembahasan sejarah, ya, sirah nabawiyah, yang Nabi SAW tidak terlibat langsung di dalamnya. Nabi nggak langsung memimpin pasukan di dalamnya. Kalau Nabi SAW memimpin langsung pasukan di dalamnya, namanya ghazwah. Kemudian pelajaran yang kedua, tidak boleh menyelisih seorang amir. Ada mujawazi mukhalafatil amir. Tidak boleh menyelisih seorang amir selama dia tidak melakukan kemaksiatan. Selama dia tidak melakukan kemaksiatan. Sama seperti dalam kisah ini, ya, di mana amir ini, pemimpin ini, dia senantiasa membaca dalam sholatnya suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini nggak ada unsur maksiat di dalamnya. Ya, nggak ada unsur maksiat di dalamnya. Ya, maka dari sini pun juga bisa diambil satu pelajaran. Boleh misalkan kita baca, ya, seperti tadi, ya, bacaan surat Al-Baqarah, kemudian setelah itu ditambahi surat Al-Ikhlas. Atau tersendiri setiap kali rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Nggak jadi masalah. Nabi SAW juga tidak mengoreksi apa yang dilakukan oleh sahabat ini, menunjukkan bahwa itu boleh. Nah, jadi selama amir itu tidak melakukan kemaksiatan, maka nggak boleh menyelisihi. Saya nggak setuju, saya tak turun sini aja, saya tak naik bis dari sini, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Saya nggak mau perjalanan ini, ya kan, sepertinya agak berat, saya tak jalan sendiri saja, nggak boleh. Kalau sudah ditunjuk amirnya, maka wajib untuk taat kepadanya. Jadi selama nggak ada unsur maksiat, maka nggak boleh tidak taat. Ya, harus taat. Selama nggak ada maksiat. Tapi kalau ada maksiat, maka kita nggak boleh taat. Jadi kita tidak boleh taat. Ya. Nah, kenapa makhafah tafarruqil kalimah? Karena dikhawatirkan, ya, kalimat itu akan terpecah, manusia akan berselisih. Perselisihan itu tidak baik. Perselisihan itu tidak baik. Ya, di mana-mana perselisihan nggak baik. Di rumah tangga aja nggak baik. Apalagi ketika kita jamaah dalam perjalanan. Apalagi ketika kita bernegara. Berselisih itu tidak baik. Ya, jadi berselisih itu tidak baik. Kalau ada perbedaan pendapat, ya itu bukan ikhtilaf, ya, yang dibenci dalam agama kita, bukan. Ya, itu perbedaan pendapat itu karena cara memahaminya yang berbeda. Cara memahaminya yang berbeda. Ya, seperti contoh, kita kalau sholat sunnah, ya, sholat yang di situ hanya ada satu tasyahud, itu hadisnya sebenarnya satu. Cuma cara memahami hadisnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad beda. Jadi cara memahami antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad beda. Kalau Imam Syafi'i pokoknya semua rakaat terakhir, semua tahiyat akhir, maka
duduk tasyahudnya ya adalah tawarruk. Tapi kalau Imam Ahmad tidak. Jadi cara memahaminya beda. Ya, jadi cara mimnya beda. Ini nggak jadi masalah. Kalau seperti ini tidak jadi masalah. Ya, tapi yang dimaksud di sini perselisihan yang terjadi antar manusia, ya, satu punya pikiran ini, satu punya pikiran itu dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya manusia tidak bersatu, maka ini tidak baik. Jadi tidak boleh menyelisih seorang amir selama dia tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang ketiga, penolakan al-i'tirad 'alal amir, penolakan terhadap seorang amir itu tidak boleh dilakukan di hadapan dia, tetapi yakunu amamal imami al-a'zam, dilakukan di hadapan pemimpin tertinggi. Dilakukan di hadapan pemimpin tertinggi. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diikuti para sahabat. Seperti pada saat Nabi SAW sebelum wafat itu mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ketika Nabi SAW wafat, ada di antara sahabat, banyak di antara sahabat yang nggak setuju. Karena dia masih terlalu muda untuk itu. Nah, mereka melakukannya bukan kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala, tapi kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar, ya kan? Abu Bakar menyikapinya, ya, dengan mengikuti petunjuknya Nabi. Apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW, dia nggak akan pernah mencabutnya. Akhirnya tetap Usamah bin Zaid tetap menjadi panglimanya. Bahkan Abu Bakar sendiri yang mengantarkan Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan, ya, di luar perbatasan Madinah. Usamah bin Zaid disuruh naik kuda dan Abu Bakar sendiri yang turun untuk memegang tali kekang kuda Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Jadi seperti itu. Ini para jamaah. Jadi penolakan terhadap seorang amir dilakukan di hadapan pemimpin tertinggi, bukan di hadapan pemimpin itu, tapi kepada pemimpin yang tertinggi. Ini ditunjukkan dalam hadis ini. Kemudian pelajaran berikutnya, as-sahabah kanu yuhra'una ila Rasulillah. Para sahabat itu kalau ada apa-apa itu langsung bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta fatwa pada perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi mereka nggak tahu hukumnya. Mereka langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Ya, ini sudah terbiasa dalam kehidupan mereka. Kalau nggak tahu tanya. Kalau pada masa itu ya tanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tanyanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah terwarnai dengan kebiasaan seperti firman Allah, fas'alu ahla dzikri. Ya, tanyalah kepada orang yang mengerti Alkitab. Kalau pada masa dulu mereka datangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka tanyanya kepada siapa? Kepada para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, masalah rumah tangga mereka akan tanya kepada Ummul Mukminin. Ya, khususnya Aisyah karena dia banyak meriwayatkan hadis. Ya, demikian juga dengan para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud, para sahabat yang sering membersamahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, ya, sering membersama Nabi. Kemudian Abu Hurairah ini walaupun dia masuk Islamnya agak belakangan, jadi tahun ke-8 Hijriah, tapi dia banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena Abu Hurairah itu orangnya suka tanya. Jadi orangnya suka tanya. Ya, maka jangan sampai pikiran kita ini dirancukan oleh pemikiran orang liberal. Ya, kok bisa Abu Hurairah baru masuk Islam tapi meriwayatkan banyak sekali hadis. Abu Hurairah itu orangnya suka tanya. Ya, jadi orangnya suka tanya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Hurairah banyak tanya kepada para sahabat yang pernah meriwayatkan hadis. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kita tidak tahu, maka hendaklah kita mencari tahu. Kalau para sahabat terdahulu bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam minta fatwa pada perkara yang mereka tidak tahu. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan tentang fadilah suratul Ikhlas, keutamaan surat Ikhlas. Dalam surat Ikhlas ini
terkandung tauhid. Jadi terkandung tauhid. Ya, bahwa inilah kewajiban utama kita kepada pencipta kita, kepada pemilik kita, yakni mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, takut hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, berdoa hanya kepadanya, dan seterusnya, kepada Allah satu-satunya. Jadi hanya kepada Allah Ta'ala. Ini juga terkandung tauhidus sifat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat yang utama. Tidak ada satupun yang memadaninya, yang sekufu dengannya. Ya, tidak ada yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Allah itu punya zat, Allah juga punya sifat. Sifat Allah tidak sama dengan zatnya Allah. Zatnya Allah, ya kan, bukan sifatnya Allah. Jadi tersendiri. Ya, Allah punya zat, Allah punya sifat. Anna lillahi dzatan wa sifatan. Allah itu punya zat dan punya sifat. Nah, suratul Ikhlas itu menjelaskan tentang ini semuanya, tentang tauhid. Apa haknya Allah? Ya, apa haknya Allah? Kemudian apa juga haknya seorang hamba? Ya, bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian Allah tempat bergantung segala sesuatu. Berarti haknya seorang hamba di sini apa? Ya, segala sesuatunya disampaikan kepada Allah. Pengen anak, pengen keturunan, pengen jodoh, pengen rezeki, ya kan, pengen masuk surga, minta kepada Allah. Pengen dunia, minta kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Nah, ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Maka penting bagi kita untuk mendalami, memahami isinya. Kemudian pelajaran berikutnya, al-amalu bimaqasidiha, melakukan amal itu hendaklah diiringi dengan maksud dan tujuannya. Maksud itu tujuannya. Jadi maksud itu dari bahasa Arab, artinya adalah tujuan. Jadi melakukan amal itu hendaklah ada tujuannya. Seperti sahabat ini, kenapa? Dia senantiasa mengulang-ulang suratul Ikhlas. Jadi senantiasa mengulang-ulang bacaan suratul Ikhlas. Kenapa? Oh, ternyata dia punya maksud, dia punya tujuan. Ya, tujuannya adalah apa? Agar cintanya semakin tumbuh kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah, ini adalah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang baru masuk Islam, yang dia sebenarnya adalah orang pintar. Ya, Nabi SAW perihal keislamannya, karena yang masuk Islam itu lebih dulu adalah saudaranya. Kemudian ketika saudaranya masuk Islam, sampaikan salamku kepada Khalid. Masa Khalid nggak tahu bahwa ini hak, bahwa agama ini benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Masa orang sepintar Khalid nggak tahu? Mesti harusnya tahu. Khalid itu orang pintar. Ya, dia adalah orang pintar. Kemudian disampaikan kalau sekiranya dia mau masuk Islam, dia akan dijadikan panglima karena orang pintar. Mimpin pasukan, ya. Kemudian pintar menyikapi segala sesuatunya, orang pintar. Ya. Nah, jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah Khalid radhiyallahu ta'ala. Maka dia akhirnya ketika paham ini, maka tahu ya bahwa ini adalah surat yang sangat agung. Makanya dia senantiasa ngulang-ulang. Ya, sampai akhirnya dia mencintainya. Makanya dia mengatakan, ya, li'anna sifatur rahman, karena di dalamnya ada sifat ar-rahman dan aku cinta untuk membacanya. Nah, ini. Jadi ada maksudnya. Jadi melakukan amal itu harus ada maksudnya. Seperti kita. Kita ini ketika melakukan amal harus ada maksudnya. Kenapa sih kita ngaji? Agar kita ini diangkat dari kita, kejahilan kita, agar kita tahu. Masa sih dari dulu Islam kita seperti itu saja? Nggak pernah ada peningkatan. Harus. Apa maksud kita ngaji? Apa tujuan kita ngaji? Ya, apalagi kalau misalkan maksud dan tujuan kita ngaji itu bersesuaian dengan nas kitabullah dan sunnah rasulnya. Contohnya agar nanti jalan saya dalam kehidupan akhir dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Baik, bagus. Ya, agar semakin tumbuh cinta saya kepada Rasulullah SAW, maka itu baik, bagus. Ya, jadi
harus ada maksud yang melatar belakangi kita melakukan amal. Kenapa kita sholat? Ya kan, harus dimunculkan. Jadi harus dimunculkan. Maksud itu harus dimunculkan. Para jamaah jangan sholat tetapi kita nggak punya maksud. Ketika kita punya maksud, ketika kita punya tujuan, maka kita akan teguh, kita akan kuat. Seperti coba lihatlah supporter sepak bola itu. Kenapa mereka itu sampai kuat, sampai teguh walaupun mereka nggak punya apa-apa? Ya kan? Dukung tim kesayangannya ke sana kemari walaupun dia nggak punya apa-apa. Kenapa dia bisa kuat, bisa teguh seperti itu? Karena mereka punya maksud. Karena mereka punya maksud, punya tujuan. Maka tujuan ini juga harus kita munculkan. Kenapa kita sholat? Oh, karena ini adalah perintah Allah Ta'ala. Ya kan? Ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nanti kalau kita sholat, kita akan sampai pada makomnya para wali. Ya kan? Kalau kita nggak sholat, berarti kita nggak akan sampai pada makomnya para wali. Ya, maka kalau kita nggak sampai makomnya para wali, nanti yang akan mendekati kita setan. Misalkan seperti itu, nggak jadi masalah. Ya, kalau bersesuaian dengan kitabullah dan sunnah, maka bagus. Ya, artinya niatnya ikhlas. Tapi kalau maksudnya selain daripada itu, ya bisa saja nanti kita terjerumus ke dalam ya niat selain daripada Allah Ta'ala, justru kita terjerumus ke dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga pelajaran disebutkan di sini, tidak boleh meremehkan ketaatan. Adamu istiqari syai' minat ta'at. Tidak boleh meremehkan ketaatan walaupun ringan. Baca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Ya, misalkan baca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Baca qul huwallahu ahad diulang-ulang terus. Ya, jangan meremehkan. Ya, jadi jangan meremehkan. Tapi kalau misalkan dia malas baca kecuali hanya qul huwallahu ahad, ya beda. Ya, imam baca qul huwallahu ahad terus. Kenapa? Biar cepat. Nah, ini ya kalau seperti itu beda. Tapi kalau dia membaca qul huwallahu ahad karena apa? Karena di sini ada sifatur rahman. Dan ketika dia membaca, dia merenunginya, meresapinya sampai ke hati dia. Akhirnya muncul takut dia. Allahus Samad, muncul takut dia. Saya ini kalau enggak, karena ditolong oleh Allah enggak bisa saya berdiri sholat di sini, enggak bisa. Kayak kita sekarang, kita enggak akan mungkin bisa ngaji di sini kalau enggak ditolong oleh Allah, enggak mungkin. Makanya beruntunglah yang bisa ngaji di sini, karena kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Banyak orang yang enggak dipilih oleh Allah Ta'ala. Ya, maka Allahus Samad, Allah bergantung, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Untuk bisa ngaji, mencari ilmu, untuk bisa sholat, Allah tempatnya. Ya, Allah tempatnya. Bisa ketemu dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh, Allah tempat kita bergantung atas itu semuanya. Nah ini, jadi para jamaah, kalau kita bacanya dengan maksud, dengan tujuan, ya, bukan karena seperti ya, biasa nanti di bulan Ramadan, biasa orang, kalau sholat tarawih bacaan pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ada yang seperti itu ya. Jadi bacaan pertama ya mungkin surat pendek, juz amma, yang kedua qul huwallahu ahad. Kemudian nanti rakaat sholat berikutnya sama surat juz amma, kemudian rakaat yang kedua qul huwallahu ahad lagi. Terus seperti itu. Karena apa? Maksudnya tujuannya agar sholatnya cepat. Ya. Nah, kalau seperti ini ya tidak benar. Ya, tidak benar. Ya, beribadah di hadapan Allah kok orientasinya pengen cepat. Kita saja kalau ngobrol sama orang itu pengennya lama. Apalagi kalau yang kita ajak ngobrol itu calon mertua misalkan kayak gitu, kan mesti ngomongnya lama. Ya, ngobrol calon mertua ngomongnya lama. Harapannya agar nanti calon mertuanya menerimanya, misalkan seperti itu. Atau kita ketemu sama pimpinan gitu kan, ngobrolnya lama agar apa bisa diterima kerja, agar kita bisa dinaikkan pangkat kita. Lah ini kita ngomong dengan Sang Pencipta. Kita menghadap kepada Sang Pencipta, kok pinginnya cepat-cepat? Ya, padahal di tangan Sang Pencipta hidup kita dan matinya kita. Ya, sehat dan sakitnya kita. Ya, nasib kita di dunia bahkan di akhirat di tangan Sang Pencipta. Kok kita pinginnya cepat-cepat? Nah, seperti itu. Nah, ini para jamaah. Jadi sekali lagi kembali kepada pembahasan ini, tidak boleh meremehkan ketaatan walaupun ringan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah baca itu hanya satu surat, hanya satu ayat. Inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi, nyata terjadi. Itu diulang-ulang. Mungkin kita anggapnya remeh, padahal sebenarnya
Tidak. Karena apa? Perenungan. Sama ini juga seperti itu. Nah, ada di antara amalan yang bisa menyampaikan pelakunya ke derajat yang tinggi walaupun kecil dalam pandangan manusia. Ya, ada amalan yang bisa menyampaikan pelakunya ke derajat yang tinggi. Ya, seperti surat Al-Ikhlas ini. Bagaimana tidak? Ya, dengan dia mengatakan innaha sifatur rahman. Dalam surat ini ada sifatnya Ar-Rahman. Aku suka membacanya. Maka Nabi SAW mengatakan, beritahukan kepada dia sesungguhnya Allah mencintainya. Ya, ini berarti di antara sahabat yang dapat cinta. Kemarin sudah kita sampaikan. Ya, laisa sya'nu antuhibba wa innama sya'nu antuhabba. Urusannya itu bukan kamu mencintai, tetapi urusannya apakah kamu dicintai. Kan seperti itu. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Oh, aku cinta sama suamiku. Ternyata suaminya nggak cinta sama istrinya. Itu kan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya. Suami mengatakan aku cinta pada istriku, ternyata istrinya nggak cinta sama suaminya, kan berarti bertepuk sebelah tangan. Maka ini ungkapan Arab yang sangat bagus. Urusannya bukan apa kamu mencintai, tapi urusannya apakah kamu dicintai. Ini yang paling penting. Nah, sama di sini. Ya, sama di sini. Orang-orang kafir, Quraisy mengatakan mereka cinta kepada Allah, kemudian diuji. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ikuti aku. Sebagai bukti kalau kalian cinta kepada Allah. Kalau kalian mengikuti Nabi SAW, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini. Makanya sahabat ini, ya kan, akhirnya dengan kecintaan dia kepada suratul Ikhlas, akhirnya dia mendapatkan derajat tinggi. Apa itu? Cintanya Allah. Di mana Nabi bersabda, akhbiru annallaha ta'ala yuhibbu. Beritakan kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintai dia. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu enggak dibagi antara kulit dan isi. Ya, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang tasawuf yang bagi Islam itu ada kulit dan isi. Oh, itu kulit itu, belum sampai makom isi. Ya, jadi orang kalau sholat itu baru kulitnya saja. Dia belum sampai makom substansi daripada itu. Nah, Islam enggak seperti itu. Seremeh apapun amalan itu, kalau landasannya iman, dia akan bisa masuk surga. Seperti orang yang membersihkan gangguan di jalan, ya kan? Orang yang berbuat baik kepada seekor binatang, kucing, ada hadisnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa agama itu tidak dibagi antara kulit dan isi. Pelajaran yang terakhir, kebolehan mengulang-ulang satu bacaan surat dalam sholat. Jadi boleh mengulang-ulang satu bacaan surat dalam sholat. Karena inti daripada membaca Al-Quran itu adalah tadabbur. Jadi merenungi isinya. Jadi isinya direnungi. Kita nggak akan merenungi kalau nggak membacanya berulang-ulang. Tapi kalau kita sering bacanya berulang-ulang, nah, ya, insya Allah Ta'ala kita akan bisa mentadabburinya. Yang penting itu. Jadi yang penting itu seperti tadi, ya, sahabat Umar radhiyallahu ta'ala mengulang-ulang firman Allah, inna adzabi lawaqi', sesungguhnya azabku itu nyata terjadi. Itu diulang-ulang sampai nangis. Ya, itu diulang-ulang sampai nangis. Ya, jadi tidak masalah mengulang-ulang satu bacaan, ya, dalam rangka mentadabburi isinya. Allah alam bishawab. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan bab yang ke-48. Bab ke-48 ini membahas tentang at-tahdzir min idza'is shalihin, larangan menyakiti orang soleh, orang lemah dan orang miskin. At-tahdziru min idza'is shalihin wad di'afati wal masakin. Larangan menyakiti orang-orang soleh dan orang-orang miskin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seorang muslim itu harus mengendalikan dirinya, jangan sampai dia menyakiti saudaranya. Nabi SAW pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim yang sebenarnya itu orang yang saudaranya selamat dari lisan dan tangannya. Itu orang muslim yang sebenarnya. Jadi orang muslim yang sebenarnya adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Jadi
nggak suka komentar, nggak suka nyinyir. Ya, makanya orang munafik itu dia bukan orang Muslim yang sebenarnya. Karena apa? Karena orang Muslim nggak pernah lepas dari komentar mereka. Imam Nawawi mengetengahkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 58 ya. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti, walladzina yu'dzuna, orang-orang yang yu'dzuna menyakiti, al mu'minina, orang beriman laki-laki, wal mu'minati, orang-orang beriman perempuan, bighairi maktasabu, ya, menyakiti mereka tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mereka nggak melakukan kesalahan tapi disakiti. Ya, mereka nggak melakukan kesalahan, mereka disakiti. Ya. Seperti orang-orang munafik ketika para sahabat berlomba-lomba untuk sedekah mau perang Tabuk. Ada yang sedekahnya itu banyak seperti Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sedekahnya banyak. Apa komentarnya orang munafik? Kalau sedekahnya banyak, kalau sedekah seperti itu riya itu. Dikomentari riya. Karena apa? Sedekahnya banyak. Dan sedekahnya langsung di hadapan Nabi, seperti Utsman itu bawa dinar langsung di bahasa Jawanya dibruhkan di hadapan Nabi. Langsung dikomentari, riya itu. Ya, riya. Kemudian ada sahabat-sahabat yang miskin tapi mereka berusaha untuk sedekah. Ya, walaupun satu sok. Ya. Jadi walaupun satu sok, walaupun satu mud, mereka sedekah. Kemudian dikomentari, sedekah kok segitu, nggak akan diterima. Nah kayak gitu. Nah, orang-orang yang nyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka ini telah memikul kedustaan dan dosa yang besar, dosa yang nyata. Ya. Jadi menyakiti dengan perkataan, menyakiti dengan perbuatan. Kalau orang munafik sukanya menyakiti dengan perkataan. Ya, seperti juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan kemudian ya terjadi peristiwa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketinggalan. Ya, tidak naik di sekedupnya, tapi kemudian ditemukan oleh sahabat yang berada di belakang. Akhirnya disebarluaskan informasi, terjadi perselingkuhan di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Ya, ini nyakiti dengan perkataan. Jadi nyakiti dengan perkataan. Dan ini pengaruhnya berat, besar. Ya, sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha enggak enak makan, gitu kan. Jadi pengaruhnya besar, berat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang seperti ini memikul kedustaan, orang seperti ini melakukan dosa yang nyata. Nah, Allah ancam mereka. Jadi Allah ancam mereka. Ya, seperti halnya Allah mengancam orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah mengancam orang-orang Rafidhah, ya, yang mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi para sahabat itu semuanya dicela oleh para Rafidhah, orang-orang Rafidhah. Jadi para sahabat dicela. Dicela karena apa? Ya karena mereka ya mengatakan bahwa para sahabat semuanya telah kafir. Ya, Abu Bakar ya. Jadi dituduh telah merampas haknya Nabi, haknya Ali. Umar juga sama, Utsman juga sama. Mereka semuanya dikafirkan. Ya bahkan mereka dikatakan mereka semuanya masuk neraka. Aisyah juga seperti itu. Nah, mereka ini telah melakukan kedustaan dan melakukan dosa yang nyata. Nah, dalam kitab ini dikatakan, mencela orang tertentu dari kalangan orang beriman menyebabkan ia harus ditakzir, dipenjara. Ini kembali kepada qadhi, kembali kepada hakim. Ya, mencela sahabat dan para ulama lebih keras ancamannya. Ya, termasuk di sini yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang Syiah. Ya, nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi nggak boleh menyakiti orang soleh, menyakiti orang-orang lemah, menyakiti orang-orang miskin ya. Jadi tidak diperbolehkan. Ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala di mana mereka ketika melakukan hal itu mereka melakukan kedustaan dan mereka telah melakukan dosa yang nyata.
Nah, secara khusus Imam Nawawi juga menyebutkan kaitannya dengan anak yatim karena mereka adalah orang-orang lemah. Dia mengetengahkan firman Allah surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, "Fa'amal yatima fala taqhar." Maka terhadap anak yatim, ya, maka janganlah engkau takhar, berlaku sewenang-wenang. Janganlah engkau menindas. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun kepada orang yang minta-minta janganlah engkau menghardiknya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah kepada anak yatim, mereka itu dikuasai hartanya. Jadi anak yatim pada masa jahiliyah itu hartanya dikuasai. Ya, jadi dikuasai sehingga dia tidak punya hak sama sekali. Jadi dia nggak punya hak sama sekali. Yang menguasai siapa? Saudara-saudara dari bapaknya. Jadi saudara-saudara dari bapaknya. Kemudian dalam agama kita diberikan ancaman. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya yang dia masukkan ke dalam perutnya itu adalah api yang menyala. Dan dia nanti akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala. Jadi ketika Islam datang, maka tidak boleh. Karena orang-orang jahiliyah itu punya kebiasaan seperti itu. Ya, jadi harta anak yatim dimakan, dikuasai, mereka nggak dapat bagian apa-apa. Anak yatim juga nggak dianggap. Ya seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Halimah radhiyallahu taala anha datang kepada Abdul Muthalib, tanya, siapa bapaknya anak ini? Bapaknya anak ini sudah meninggal. Kemudian Halimah mengatakan, apa yang bisa diberikan oleh seorang bayi yang tidak punya bapak, yang yatim? Akhirnya dia nyari yang lain, dia nggak mau nyari bayi untuk disusui. Tapi ketika dia nggak mendapatkan seorang bayi pun untuk disusui, sedangkan wanita-wanita dari Bani Sa'ad semuanya sudah dapat bayi untuk disusui, akhirnya Halimah pun kembali kepada Abdul Muthalib. Saya nggak mau balik perkampungan Bani Sa'ad dalam keadaan nggak bawa seorang bayi pun. Akhirnya dia mau nerima. Justru disitulah dia mendapatkan banyak sekali keberkahan karena ya kan mengasuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Itulah orang-orang jahiliyah, bagaimana perlakuan mereka kepada anak yatim, berlaku sewenang-wenang. Jadi berlaku sewenang-wenang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan kepada anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang sebagaimana engkau dulu ya kan diperlakukan dengan baik. Allah SWT memberikan nikmat kepada Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlakukan dengan baik ketika dia masih dalam kondisi kecil, masih anak-anak, diperlakukan dengan baik. Allah berikan keberkahan. Akhirnya keluarga dari Bani Sa'ad, keluarga dari Halimah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi itu membawa keberkahan. Ketika pengasuhan sudah 2 tahun, masih minta ditambahi lagi agar bisa mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nikmat, ya. Maka Nabi diingatkan oleh Allah akan nikmat itu sehingga Allah merintahkannya kepada anak yatim, jangan engkau sewenang-wenang. Demikian juga kepada orang minta, janganlah engkau menghardiknya. Ya, enggak boleh. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhadap anak yatim dilarang sewenang-wenang, hendaklah memuliakan, membahagiakan mereka sebagaimana membahagiakan anak sendiri. Bahkan jaminannya besar. Ya, jaminannya besar. Bagaimana tidak orang yang menanggung anak yatim nanti tempat tinggal dia di surga itu sangat dekat dengan Nabi. Ya, Imam Nawawi menjelaskan anak yatim punya dia ataupun selain daripada dia. Ya, lahu au li ghairi. Anak yatim lahu itu adalah misalkan seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia membesarkan anaknya. Ya, dia membesarkan anaknya, anak suaminya, ya, yang belum akil balik. Itu termasuk kafilul yatim, orang yang nanggung anak yatim. Kakeknya juga nggak mau ketinggalan, tak asuh saja, nggak usah diasuh sama orang lain, tak asuh sendiri, ya kan, tak besarkan, tak biayai. Kemudian ketika besar, ya harta peninggalan dari bapaknya ditunaikan kepada dia. Itu termasuk kafilul yatim. Oh, dia keponakan saya tak ngasuh aja, sudah tinggal sama saya saja, nggak usah sama yang lain. Itu termasuk kafilul yatim. Ya, jadi memuliakan, membahagiakan mereka sebagaimana membahagiakan anak sendiri. Kemudian juga tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada para peminta, memberi semampunya atau menolaknya dengan cara yang
yang baik. Ya, kepada peminta-peminta. Kalau kita sudah tahu mereka memang kebiasaannya meminta, ya, datang ke tempat untuk meminta bawa mobil. Kemudian setelah itu dia gunakan pakaian dinas. Pakaian dinasnya pakaian yang compang-camping. Kemudian minta-minta. Kalau kita sudah tahu ya nggak usah memberi, tapi dengan perkataan yang baik. Ya, dengan perkataan yang baik. Karena firman Allah jelas, wa ammas sa'il, adapun orang yang minta-minta. Apakah dia kaya ataukah dia miskin? Pokoknya dia minta. Fala tanhar, jangan menghardik. Jangan menghardik. Apalagi kalau ternyata yang minta itu adalah orang yang miskin. Ya jangan. Karena kalau dia berdoa, maka antara dirinya dengan Allah Ta'ala tidak ada batasnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, jadi kita melanjutkan dengan membahas bab yang ke-48, perihal peringatan untuk tidak menyakiti orang salih, tidak menyakiti orang yang lemah, tidak menyakiti orang yang miskin. Para jamaah, sebenarnya ini kebiasaan manusia ya. Tapi ternyata dalam agama kita ini menjadi syariat. Yang artinya kalau kita tidak menyakiti orang yang saleh, tidak menyakiti orang yang lemah, kita telah melakukan ibadah. Ya, beda orang kafir. Orang kafir juga mereka tidak menyakiti orang yang lemah, tidak menyakiti orang miskin, tidak menyakiti anak yatim. Tapi mereka melakukannya bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam agama kita ini adalah ibadah. Ya, artinya ketika kita memuliakan mereka, kita dapat pahala. Jadi kita dapat pahala. Maka jangan sia-siakan kita mendapatkan pahala dari jalur ini semua. Ya, bukan hanya dari sholat kita, bukan hanya dari puasa kita, bukan hanya dari zikir wirid kita, tapi termasuk ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.